Hai Belovers, jumpa kembali dengan saya Rudy Khairuddin di Galeri Rasa Channel. Nah, seperti biasa saya akan mengajak Belovers sekalian untuk memasak masakan ya. Nah, masakan ini sudah populer, jadi Belovers yang belum pernah memasak bisa diperhatikan step by stepnya dan diperhatikan tipsnya juga metodenya agar Belovers semua tahu memasak masakan ini menjadi enak dan lezat. Saya akan memasak yaitu pindang presto bandeng. Bahannya sudah lengkap. Pertama yang saya butuhkan adalah nanti 4 sendok makan minyak goreng, kemudian ada 6 siung bawang putih yang sudah dirajang, bawang merah ini sebanyak 6 buah yang sudah dirajang, 4 cm jahe dirajang, kemudian ditusuk dengan tusuk sate, kemudian dibakar. Kemudian lengkuas juga sebanyak 5 cm dirajang, kemudian ditusuk dengan tusuk sate, kemudian dibakar. Kemudian ada cabai merah 3 buah ya, kita bakar juga. Kemudian nanti ada 2 lembar daun salam. Kemudian ada daun jeruk 5 lembar, 2 batang serai, dan 5 sendok makan kecap manis ya. Di sini bandengnya sudah pasti kita gunakan sebanyak 800 gram yang kita potong serasi seperti ini. Ini kebetulan saya dapat yang besar, jadi satu utuh 800 gram. Jadi dia mempunyai lemak yang cukup bagus ya. Biasanya kalau bandeng yang besar nih seperti ini nih lemaknya ya. Oke. Kemudian ada 1 buah tomat. Nanti kita belah-belah menjadi 8 bagian. Kita butuhkan 1 sendok teh kunyit bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk dan 1 kelereng asam. Nah, langsung aja kita memasak. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya saya akan menggunakan presto ya. Presto yang kita pergunakan adalah produk dari Vicenza. Prestonya adalah V324R, diameter 24 cm, materinya menggunakan dasar aluminium, kapasitasnya 8 liter, saran pemakaiannya hanya digunakan 5,3 liter. Siapa tahu Belovers sekalian mau membuat yaitu bandeng presto ya. Dan ini meraih top brand Presto 2015. Dan keunggulannya ini kita mempunyai double safety lock yang itu sangat baik buat kita, jadi tidak membahayakan kita waktu selagi kita memasak ya. Ini pertama, safety-nya waktu dia bunyi ceklek. Kedua, waktu panasnya itu sudah keluar dengan sendirinya dia akan tidak mudah untuk dibuka. Nah, ini saatnya sekarang saya akan memanaskan minyaknya. 4 sendok makan minyak saya langsung panaskan di dalam prestonya seperti ini. Jadi kita langsung sekaligus di dalam presto seperti ini ya. Nah, ini tips dari saya buat Belovers sekalian. Jangan lupa ini tergolong masakan yang mempunyai kuah. Jadi bawang putihnya harus ditumisnya tidak hanya sekedar dia menghilangkan langu ya, tapi juga kekuningan supaya dia harum dan matangnya itu kuat pada tumisannya nanti atau pada kuahnya nanti. Baru bisa masukkan yaitu bawang merah dan bumbu-bumbu yang lain, yaitu kita perlu untuk masaknya hingga harum dan matang. Sudah mulai panas minyaknya, kita masukkan bawang putihnya dan kita mulai tumis ya sampai kekuningan ya. Nah, seperti ini. Oke, kita aduk terus seperti ini. Ini sampai di sini sudah bisa dinyatakan dia harum dan matang ya, tapi kurang kuat kalau dia mempunyai cairan yang cukup tinggi. Makanya saya biarkan dia agak sedikit kekuningan ya. Nah, ini sudah kita siapkan sekarang bawang merahnya. Karena bawang merah mempunyai cairan yang cukup tinggi, jadi dia bisa melindungi bawang putihnya selagi dia ditumis sampai harum dan matang ya untuk bawang merahnya. Nah, ini sudah bagus. Kita aduk lagi. Aduk dulu supaya cairan dari bawang merah itu bisa melindungi bawang putihnya dan bawang merahnya juga harum dan matang ya. Nah, ini sudah bagus. Kita masukkan. Kemudian cabai merah yang sudah dibakar 3 buah ya. Kemudian jahe ini 5 cm yang sudah dirajang, kemudian ditusuk dengan tusuk sate dan dibakar juga lengkuasnya 5 cm. Nah, kita masukkan juga 5 lembar daun jeruk ya. 2 buah serai ya sudah dimemarkan dan 2 daun salam ya. Kita aduk sampai harumnya keluar terlebih dahulu. Ya. Nih, harumnya sudah mulai keluar. Oke, ini harumnya sudah keluar semua. Kita masukkan 5 sendok makan kecap manis ya. Seperti ini. Ini kita masak sampai berbuih saja.
sampai tercium aroma caramelize sedikit dari kecapnya. Itu menandakan aroma khas dari kecap ini sudah harum dan matang ya. Oke, ini sudah caramelize, kita aduk dulu sebentar. Kemudian langsung kita masukkan yaitu 1 liter air ya. Nah, ini kecapnya betul-betul sudah caramelize ya, dan aromanya sudah sangat legit ya. Jadi nanti meresap ke dalam ikannya itu dia akan mempunyai cita rasa yang sangat baik ya. Kemudian ini juga saya masukkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 kelereng asam ya. Kita masukkan. Kemudian saya akan belah dulu yaitu 1 buah tomat yang kita potong menjadi 8 bagian seperti ini. Ya, ini tomatnya ikut di presto ya. Cukup ya. Kita langsung masukkan. Nah, kita tinggal masukkan garam dan gula sekarang ya. Kita masukkan garam dan gula. Gulanya 1 sendok makan. Bandeng ini ada ciri khasnya gurih, legit, dan harum ya. Untuk garamnya sebanyak 2 sendok teh ya. Nah, untuk 1 sendok teh ini biasanya cukup untuk 500 ml sampai 600 ml air. Karena jumlah bandengnya cukup tinggi sampai 800 gram, jadi kita butuhkan dan untuk 500-nya sebanyak 1 sendok teh. Jadi kalau dia 1000 ml, kita gunakan 2 sendok teh dari garamnya ya. Oke, ini sudah mau mendidih. Saatnya kita masukkan bandengnya ya. Philovers, ini bandengnya 800 gram. Kebetulan saya dapat yang besar. Kita potong menjadi 5 bagian seperti ini atau sesuai dengan selera ya. Bandeng ini kan dipersembahkan kalau untuk Imlek. Imlek ini sangat bagus kalau kita menyajikannya masih ada sisiknya. Karena sisik-sisik melambangkan uang atau melambangkan kemakmuran. Dan kita pindang, kita masak seperti ini sampai kita presto. Nanti sisiknya pun akan kita rasakan menjadi masakan yang sangat lezat ya. Oke, ini kita masukkan 800 gram yaitu bandeng yang sudah kita bersihkan. Kita buang bagian perutnya dan insangnya, siap untuk kita presto sampai cukup empuk di bagian tulangnya ya. Sebentar, saya akan aduk sebentar sampai rata. Ini sudah mulai mendidih ya. Nah, ini sudah masuk semua. Nanti ini masuknya seperti ini. Keluarnya sudah dahsyat matang berserta bumbu-bumbunya. Ini dari aroma belum matangnya saja kita sudah bisa mencium aroma ini sudah sangat enak ya Philovers sekalian ya. Oke, ini sudah mulai mendidih. Ini siap untuk kita tutup ya. Nah, kita tutup. Nah, kemudian apinya tetap gunakan api sedang seperti ini ya, sampai desisnya itu berbunyi. Setelah desisnya berbunyi, baru kita kecilkan api, waktunya baru kita hitung. Jadi kita kalau memasak dengan presto seperti ini, jadi harus tolong diperhatikan bukan waktu menyalakan api waktunya dihitung, tapi waktu desisnya ini berbunyi, kita kecilkan dulu, baru kita hitung waktunya. Misalkan untuk membuat pindang bandeng ini adalah 20 menit, berarti kita kecilkan waktu dia mendesis sampai 20 menit kemudian. Setelah 20 menit kemudian kita matikan, dan kita tidak boleh membuang paksa uapnya atau kita siram dengan air atau kita kasih serbet basah ya. Itu karena waktu memasaknya masih berjalan. Oke, ini karena belum bisa dihitung waktunya, belum mendesis. Nanti sampai mendesis akan saya kasih tahu Philovers sekalian untuk mengecilkan dari panas apinya. Philovers ini sudah berbunyi ya. Kita kecilkan apinya dulu ya. Kita kecilkan apinya. Kemudian kita set waktunya. Kebetulan untuk memasak bandeng ini kita selama 20 menit ya. Ini 20 menit baru kita start. Nah, kita akan menunggu waktunya ini habis 20 menit baru kita matikan. Setelah mati, tidak boleh dipaksakan untuk mengeluarkan asapnya. Kenapa? Karena itu prosesnya masih berjalan. Sampai dia tidak mengeluarkan desisnya itu proses memasak masih berjalan walaupun tanpa api. Kita tunggu 20 menit kemudian ya. Nah, Philovers, sebentar lagi ini akan selesai dan kita langsung matikan dan kita tunggu sampai betul-betul tidak mendesis lagi baru kita bisa buka. Philovers, fungsi dari safety lock itu seperti ini ya. Jadi kalau, nah ini sudah berbunyi ya. Saya teruskan sebentar. Kalau dia dalam keadaan
masih panas seperti ini tidak mudah akan terbuka. Nah, ini sudah selesai, kita matikan dan apinya juga kita matikan. Nah, ini yang maksud saya, kalau kita memasak menggunakan pressure cooker atau presto, ini tidak boleh dipaksa untuk dibuka seperti ini, atau kita siram dengan air dingin yang mengalir, atau kita basahkan dengan serbet basah agar cepat uapnya itu keluar. Karena ini masih proses pemasakan walaupun apinya sudah mati ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai betul-betul tidak mendesis lagi baru kita buka. Nah, Vlovers sekalian, kita akan tes ya. Kalau desisnya ini masih ada, kita tidak boleh buka paksa karena dengan sendirinya safety locknya ini tidak akan terbuka ya. Nah, ini sudah tidak ada desisnya, berarti kita akan langsung buka. Nah, ini jadi tingkat bahayanya sudah kita terlindungi dengan double lock dan safety locknya ya. Oke, ini sudah bisa untuk kita hidangkan sekarang. Oke, aromanya sangat enak ya. Nih, kita ambil piring hidangnya dulu. Oke. Nah, ini hasil jadinya. Ini bagus sekali ya. Ini seperti biasa kalau kita lagi Imlek, hidangan ini sangat digemari. Pertama, banyak berkah kalau kita makan seperti ini karena di ikan bandeng itu kan banyak sisiknya ya. Jadi banyak berkahnya atau banyak rezekinya seperti itu ya. Oke, ini akan kita taruh. Saya pakai letakkan kepalanya di sini. Dia walaupun di presto dia masih cantik ya, tidak rusak ya. Ya, ini bagian perutnya, ini pasti banyak penggemarnya ya. Karena ikannya cukup besar, jadi lemaknya cukup baik ya. Nah, ini kalau kita mendapatkan bandeng yang besar, ini kualitas lemaknya sangat bagus ya. Oke, kita kasih kuahnya sekarang. Nah, ya, cukup. Saya tinggal beri hiasan, sudah siap untuk kita sajikan. Nah, Vlovers sudah siap, yaitu pindang presto bandengnya. Mudah kan membuatnya, tidak sekedar mudah, aromanya juga sangat legit dan rasanya pun sangat enak. Buat Vlovers semua tadi sudah bertanya-tanya ya, piranti apa yang saya gunakan untuk individual ini, yaitu adalah produk dari Vicenza, yaitu Marble Series. Pelengkapan meja makan dengan motif marble, eksklusif dan menawan untuk keluarga di rumah. Dan terbuat dari porcelain yang terdiri dari warna hitam, putih, pink, dan biru. Dan satunya lagi, ini adalah motif dari melati ya. Melati melambangkan tentang kemurnian, keteguhan, dan ketulusan hati manusia. Dan kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Nah, buat Vlovers semua yang ingin mendapatkan atau menginginkan piranti-piranti masak dari Vicenza atau piranti-piranti saji dari Vicenza, bisa melalui IG dari Vicenza, yaitu @Toko Vicenza. Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar Vlovers semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita. Buat yang mau request menu dan tips masakan bisa langsung tulis di bawah kolom di bawah sini. Tidak terasa kita di penghujung acara, nanti kita akan jumpa kembali. Tetaplah di Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Koirudin. Sampai jumpa, dadah!